Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, warga belajar kelas 11 IPA dan IPS yang ada di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini, hal yang ingin Ibu share adalah kita tetap berada pada materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu yakin dan percaya kalian masih ingat pertemuan kita pada KD 3.7. Oke, kita mulai dengan langsung kepada materi kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan dalam konteks geopolitik Indonesia. Warga belajar yang berbahagia yang seluruhnya ada di rumah. Sebelum kita mulai, tidak ada salahnya kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada konteks di atas, Ibu yakin kalian masih ingat bahwa ada 5 stressing point yang akan Ibu berikan secara global pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pengertian geopolitik, kemudian konsep ruang, konsep frontier. Kalian ingat konsep frontier? Ya, konsep frontier adalah area perbatasan teritorial. Kemudian yang keempat, teori-teori pendukung dari geopolitik. Dan yang terakhir adalah geopolitik dan posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, yang pertama kita harus tahu pengertian geopolitik. Nah, kalian boleh melihat dari literatur manapun, baik literatur yang kalian dapatkan lewat perpustakaan ataupun buku pegangan yang memang sudah kalian miliki. Oke, kita bersama-sama memulai perlahan-lahan menghadirkan pikiran kita semua tentang pengertian geopolitik. Kalian masih ingat? Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya planet, ya betul, planet bumi. Sementara politik selalu berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan. Jawaban yang tepat, dan memang seperti itulah definisi dari geopolitik. Jadi, warga belajar yang berbahagia di rumah, geopolitik adalah studi yang mengkaji masalah geografi, sejarah, ilmu sosial, yang merujuk kepada percaturan politik internasional. Ibu stressing internasional, bukan nasional. Jadi apapun yang terjadi pada percaturan politik internasional sudah pasti akan berpengaruh pada politik nasional negara kita.
Oke, sampai di sana bisa kalian pahami? Baik, kita lanjutkan berikut. Warga belajar yang berbahagia, kalian tidak perlu terlalu cemas dengan keadaan ini. Kita sama-sama berdoa, berikhtiar, memelihara semangat. Mudah-mudahan kita bersama-sama keluar sebagai pemenang. Kita adalah pemenang yang akan keluar untuk menjadi juara. Pemenang yang akan kembali kepada keseharian kita bertatap muka sehari-hari di kelas yang sama-sama kita cintai dan kita rindukan, Madrasah Aliyah Negeri Karangasem. Oke, start again. Geopolitik ada 4 unsur. Yang pertama keadaan, geografis, politik, dan strategi. Siasah bahasa lainnya. Ibu yakin dan percaya kalian sudah mulai terbayang strategi itu. Kemudian ada konsep ruang. Nah, realita politik yang ada menghendaki konsep ruang. Artinya, penguasaan ruang secara de facto, ingat, secara de facto, secara fakta, dan secara de jure akan memberikan legitimasi sebuah kekuasaan politik. Ibu ulang sekali lagi, realita yang ada bahwa kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang. Sebaliknya, penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik. Kalian ingat legitimasi? Legitimasi adalah pengesahan. Oke. Kemudian, warga belajar yang berbahagia, perlahan kita kembali. Kita lanjut kepada konsep frontier. Apa konsep frontier seperti yang Ibu sampaikan tadi? Oke, bagus. Dia adalah area perbatasan. Jadi, frontier merupakan batas imajiner dari 2 negara. Jadi, frontier ini terjadi karena pengaruh dari negara, boundary atau batas resmi sebuah negara. Kalian flashback, kita pernah bicara mengenai wilayah teritorial tempat sebuah negara yang telah ditentukan. Nah, jadi batas frontier ini dipengaruhi oleh kekuasaan asing dari seberang boundary. Lalu dari mana pengaruh asing ini berawal? Oke, pengaruh ini akan berawal dari budaya, ekonomi, sosial, agama, ras, dan banyak hal-hal yang akan mempengaruhinya. Ibu berikan sampel Malaysia dan Brunei Darussalam terhadap Kalimantan perbatasan. Bagus. Kemudian yang kedua, Papua New Guinea terhadap Papua perbatasan. Kemudian yang ketiga, Timor Leste terhadap Nusa Tenggara Timur perbatasan. Nah, itulah konsep frontier atau area perbatasan. Seperti sekolah kita punya area frontier, perbatasannya di mana? Ibu yakin dan percaya kalian bisa menghadirkan frontier sekolah kita dengan area perbatasan secara de facto. Kemudian kita sampai kepada teori pendukung. Warga belajar yang berbahagia, kita tidak bisa bicara mengenai sebuah teori tanpa ada hal penguat di dalamnya. Ya, ada satu teori yang akan Ibu berikan sampel, yaitu teori regionalisme. Ya, teori ini merupakan suatu organisme yang memiliki kecerdasan intelektual serta memerlukan ruang hidup. Tidak ada satu negara pun yang bisa secara mandiri hidup secara mutlak. Tidak bisa. Dikarenakan apa? Kita punya keterbatasan. Ibu punya keterbatasan. Kalian secara personal punya keterbatasan. Dalam bermasyarakat kita punya keterbatasan. Dalam berinteraksi kita punya keterbatasan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri secara mutlak. Terbatas apa? Oke, satu persatu kita lihat. Bisa terbatas sumber daya alam, terbatas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah kita saling membutuhkan. Paham ya? Seluruh warga kelas, Ibu yakin dan percaya
kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian setelah kita bicara politik atau latar belakang atau dasar keilmuannya, maka ada beberapa hal yang berpengaruh pada geopolitik. Kalian simak dengan baik, Ibu akan antarkan secara perlahan-lahan. Pertama, penduduk. Kalian tahu berapa jumlah penduduk di negara kita? Ya. Jumlah penduduk di negara kita adalah aset besar. Ya, kepadatan penduduk, pengelompokan penduduk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, SDA. Apa SDA? Sumber daya alam. Kita punya banyak sumber daya alam. Kita masih mempunyai sumber daya alam yang belum tereksplor dengan baik. Dan itu merupakan aset yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, energi dan bentuk-bentuknya. Serta yang keempat, struktur politik dan sosial. Baik, setelah kalian tahu apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik, kita sampai kepada geopolitik dan posisi Indonesia. Ada beberapa juga, ada 5. Yang pertama, arsipelago modal alamiah. Kita punya modal, kita punya kekuatan, kita punya sesuatu daya yang kuat, yang lebih, yang bisa kita tawarkan dan bisa kita ekspor untuk kemakmuran masyarakat. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah negara kepulauan. Laut kita sangat luas dibandingkan dengan daratan kita. Kembali kepada konsep wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah wawasan Nusantara. Ibarat Ratna Mutumanikam orang sebutkan. Dia berantai, dia tidak bisa dipisahkan, tetapi kita harus bicara itu secara integrasi, secara utuh, secara bulat, tidak boleh parsial, tidak boleh sebagian, tetapi utuh dan bulat serta menyeluruh. Kemudian yang ketiga, perjalanan geopolitik Indonesia. Yang keempat, masalah-masalah teritorial. Dan kelima, geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara. Nah, kita sudah kembali lagi kepada konsep wawasan Nusantara. Ingat, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Tidak terpotong-potong, tidak parsial, tidak bagian demi bagian, tetapi terintegrasi. Nah, ini kita sudah bicarakan ketika kita masih bertemu, bertatap muka di Madrasah Aliyah Negeri tercinta ini beberapa saat yang lalu. Nah, warga belajar yang tergabung dalam kelompok IPA dan IPS, inilah materi yang Ibu share pada hari ini. Kalau ada yang kalian tanyakan, kita bisa komunikasi dengan cara yang sudah biasa kita lakukan. Ibu yakin dan percaya kalian bisa mencerna ini dengan baik. Perlahan-lahan tapi pasti kita semua dalam kondisi yang harus kita ikhtiarkan bersama. Warga belajar yang tergabung dalam kelas 10, baik IPA ataupun IPS, dimanapun kalian berada, sudah pasti semuanya ada di rumah bersama keluarga tercinta. Baik, Ibu akan closing dari materi kita pagi hari ini. Kalian masih ingat? Ya, materi yang sudah Ibu share adalah wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Bagus. Lebih spesifik, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesatuan dalam konteks geopolitik Indonesia. Ada 5 simpulan yang bisa kita tarik pada materi kali ini. Yang pertama, pengertian geopolitik. Kedua, konsep ruang. Ketiga, konsep frontier atau area perbatasan. Yang keempat, teori-teori pendukung geopolitik. Dan yang kelima, geopolitik dan posisi Indonesia. Oke, bagus. Kalian sudah bisa menyimpulkan dengan amat baik. Nah,
sekarang kita bersama-sama akan mengakhiri perjumpaan kita pada session kali ini. Setelah kita simpulkan, maka tetap ada pesan moral yang ingin Ibu sampaikan. Bahwa ingat, situasi sekarang ini sama-sama menguji kita. Tidak kalian, tidak kami, tidak warga sekitar, tidak bangsa kita Indonesia tercinta, dan tidak kurang seluruh dunia teruji dengan keadaan ini. Ingat, situasi sekarang ini kita saling menjaga. Soliter adalah solidaritas. Solidaritas kita bangun dengan azas kebersamaan. Semangat kekeluargaan kita berjuang sekuat tenaga untuk keluar sebagai pemenang dalam menghadapi pandemi Corona atau yang terkenal dengan COVID-19. Ingat, jargon di mana-mana yang sudah selalu kita dengar. Jaga jarak, jauhi keramaian, cuci tangan yang bersih pakai sabun, gunakan masker, dan di rumah saja. Nah, demikian warga belajar kelas 10 yang dirahmati Allah, yang berbahagia, yang tetap semangat, tetap optimis, tetap sabar dan berikhtiar. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata ibu yang salah, mohon dimaafkan setulus hati. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.